systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D, SMA Negeri 6 Palembang. Inilah Radio Siar Semanam FM Palembang. Selamat pagi, kembali kami sapa untuk Six Fam semua yang masih setia bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bersama Ayu Guswan yang menemani Six Fam semuanya. Ya, untuk kali ini ada yang spesial di hari ini Jumat 17 Maret 2023 dari pukul 10 hingga pukul 11 nanti Six Fams. Karena saya nggak sendirian, biasanya saya cantik sendiri, kali ini saya cantiknya berdua ya, berbagi sama beliau ya. Siapakah beliau ini Six Fams? Beliau adalah Mbak Indah Dian Permata, SPSI CHT. Susah ya nyebut namanya, kalau salah ntar saya kena apa gitu ya. Halo Mbak Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Indah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Cantik banget. loh Mbak Indahnya loh. Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol di luar ya sebelum ini, waktu off air itu beliau ini merupakan bujang gadis Lubuk Linggau. Iya betul. Masya Allah. Itu udah lama banget sih. Udah lama banget ya. 2010. Dan sekarang sudah 2023. Wah, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu ya. Tapi cantiknya masih kok, masih terlihat, terpampang nyata begitu ya. Asli, nggak kalah cantiknya sama kakak ya. Masya Allah. Terima kasih loh ya udah memuji. Baik, dua wanita cantik ini dua wanita cantik ini akan menemani Six Fams ya. Adik-adik pelajar yang pengen tahu banyak mengenai SNBP dan juga SNBT, boleh banget untuk ikut nimbrung gabung bareng kami sampai dengan jam 10 nanti ya. Tanya-tanya boleh DM aja langsung ke, jangan Instagram saya ataupun Instagram Mbak Indah ya, jangan ya, itu pribadi, ke DM radio aja ya. Boleh tanya-tanya soal SNBT dan juga SNBP. Tapi sebelumnya nih, kita mau tanya dulu Mbak Indah, tadi kan sudah ngomongin soal bujang gadis Lubuk Linggau. Jauh ya dari obrolan kita kayaknya ya. Jauh banget. Jauh banget. Kita ngomongin soal ilmu pengetahuan, terutama ini mengenai BTA dulu nih, sebelum ke topik kita SNBP dan juga SNBT nih. BTA itu sendiri apa sih Mbak Indah? Oke, kalau BTA itu singkatannya biasanya kalau anak-anak SMA yang nggak tahu pasti dia akan bilang itu baca tulis Al-Quran. Iya betul, saya baru mau bilang itu. Wah, saya juga anak-anak SMA yang nggak tahu dong. Jadi ternyata BTA bukan baca tulis Al-Quran. Jadi BTA 70 itu adalah singkatan dari bimbingan tes alumni. Bimbingan tes alumni. Ya, Oke. jadi dulu itu memang dia itu berdirinya memang khusus untuk kayak mengajar di sekolah, khusus untuk membimbing anak-anak untuk masuk perguruan tinggi. Oke, memang khusus Gitu. untuk membimbing anak-anak yang dari SMA ke perguruan tinggi. Betul, dan itu datangnya ke sekolah biasanya. Oh, Tapi biasanya langsung datang sekarang ke kita sekolah. memang berdiri langsung, khususnya di Kota Palembang ini kan kita terdapat ada 4 cabang. Ya, yang pusatnya itu dekat dengan SMA Negeri 6, salah satunya itu adalah di depan R. Sukamto. Di R. Sukamto di samping McD di depan PTC. Nah, itu yang pusatnya. Biasanya anak-anak SMA 6 tuh banyak di sana. Sudah pernah tahu gitu anak-anak Iya, SMA 6 betul. ya. Berarti sudah nggak asing lagi dengan Mbak Indah juga. Betul. Dan juga Pak Sabar. Karena saya sudah cukup lama juga, hampir 5 tahun sudah di BTA. Bergabung di BTA Betul, 70 ya. Nah, untuk BTA 70 Palembang sendiri mulai kapan sih ada? Dia itu mulai dari tahun 2012, berarti kurang lebih hampir 11 tahun. 11 tahun ya 2012. Betul, berarti sudah hampir ribuan siswa yang sudah kita luluskan. Alhamdulillah ribuan siswa sudah diluluskan. Bahkan ya. ada alumni dari BTA itu yang ngajar sekarang di BTA. Masya Allah. Apakah salah satunya Anda? Oh, bukan ya. Tapi ada yang sudah ngajar alumni dari BTA sendiri. Betul, ada. Ya. Jadi kayak yang sengaja flashback sekaligus juga ini loh, saya ini lulusan dari sini juga loh gitu ya. Iya, betapa cintanya Betapa kepada cintanya BTA, ya. balik ke situ lagi gitu kan ya. Baik, ternyata BTA 70 Palembang itu sudah ada dari 2012 dan ternyata udah kurang lebih 11 tahun meluluskan ribuan siswa. Betul. Wow. Itu kemana aja Mbak? Perguruannya perguruan tinggi negeri, ada UI, UGM, ITB. Salah satunya SMA 6 ini kita udah berhasil lulusan yang ada di ITB. ITB sudah ITB, ya. UGM itu udah beberapa siswa dari SMA 6 itu kita berhasilkan luluskan. Itu dia bimbelnya di cabang kedua kita, Cabang yaitu kedua, di Basuki Rahmat, itu di Simpang Polda. Nah, Oke, itu salah satu namanya yang saya ingat banget itu Nugi, Yoga. Nah, ternyata beliau luar gurunya biasa. ya. Yang sudah membuat mereka menjadi lulus ya. Betul. Lulus, Itu bimbel di BTA-nya bukan cuma di kelas 3, di kelas 12, tapi dia memang udah bimbel dari SMP. Oh, Makanya ternyata kita memang ingat. sudah bimbel dari SMP sampai dengan Betul. sekarang. Oh, jadi ternyata itu tidak hanya dibuka setelah jadi lulusan SMA saja, Bukan. alumni. Oh, Tapi SD, SMP, SMA bahkan alumni yang gap year.
Oke. Yang nggak Berarti biar dari SD mau ke SMA, SMP mana, mau ke SMA mana, dan juga mau ke kampus mana. Betul. Begitu. Jadi tahapannya banyak ya, SMP, SMA sama ke PTN. PTN mana begitu ya, luar biasa. Baik Six Fems, ini menarik ya. Kita masih ngomongin soal latar belakang dari BTA-nya sendiri dan juga Mbak Indah. Mbak Indah sendiri sudah berapa lama di BTA? Sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Bergabung tahun 2018. 2018 bergabung. Baik, kita bakal ngomongin soal BTA dan juga SNBT ya kan? SNBP. Dan juga iya. Dan kita ngomongin soal ini Six Fems untuk adik-adik pelajar yang lagi dengerin kita, yang pengen tanya-tanya seputar ini, boleh banget loh ya. Ternyata sudah banyak yang diluluskan, guys. Jadi masa ya nggak mau ikut gabung ya kan? Betul. Baik, saya sendiri penasaran ini. Sebenarnya untuk jalur masuk PTN terdiri atas berapa jenis sih Mbak Indah? Kalau untuk jalur nasionalnya sendiri itu yang dikelola sama pemerintah langsung itu ada 2 jalur. Yang pertama itu adalah jalur SNBP atau dulu itu terkenal dengan jalur SNMPTN. Tapi tahun 2023 ini diganti namanya dengan SNBP. Jadi seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, itu yang menggunakan nilai raport. Jadi siswa akan menggunakan semua nilai raport dia dari semester 1 sampai dengan semester 5 di semua mata pelajaran. Di raport pengetahuan biasanya akan digunakan. Kemudian jalur yang kedua itu adalah jalur tesnya, SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Tesnya. Itu menggunakan tes UTBK namanya, ujian tertulis berbasis komputer. Jadi seleksinya itu namanya SNBT, tesnya itu namanya UTBK. Oke. Gitu. Dan tentunya untuk jalur SNBP itu kuotanya itu minimum hanya 20% siswa saja yang akan diterima per PTN. Bukan untuk per sekolah. untuk SNBP ya, betul, yang prestasi ya. Betul. Prestasi. Sedangkan untuk jalur tesnya sendiri itu minimum 40%. Artinya memang siswa itu akan banyak berjuang di jalur tes. Gitu. Benar. Makanya untuk siswa nih bentar lagi kita akan melaksanakan tes. Si SNBT ini kurang lebih itu nanti di bulan Mei, setelah Lebaran itu mereka mulai tes. Oke. Sedangkan di jalur SNBP ini siswa-siswa yang udah daftar di kelas 12 itu nanti tanggal 28 pengumumannya. Akankah lulus yang 20% itu tadi? Betul, ya Mbak ya? akankah lulus ya, kita doakan saja. Amin, semoga ya lulus semuanya ya. 20% loh ya cuma. Dan untuk tes 40%. Tapi memang sih tes lebih baik nggak sih? Iya. Kelihatan gitu ya. Kelihatan kita itu memang harus berjuang usaha gitu kan ya. Usahanya kelihatan di tes ya. Baiklah, untuk adik-adik pelajar itu baru awal loh kita cari tahu mengenai SNBP dan juga SNBT secara prestasi dan juga secara tes lah begitu ya Six Fems. Kali ini mungkin untuk syarat-syaratnya nih Mbak Indah, untuk syarat-syarat menjadi siswa jalur seleksi undangan ataupun SNBP sendiri apa aja nih? Oke, untuk jalur SNBP sendiri tentunya tidak semua siswa itu akan bisa ikut. Karena dia akan mencari siswa 40% siswa terbaik untuk akreditasi A. Jadi dia itu sesuai dengan akreditasi kuotanya yang akan ikut. Jadi contoh nih, kalau SMA 6 kita tahu akreditasinya adalah A. Berarti 40% siswa terbaik di kelas 12 baik IPA ataupun IPS itu nanti akan ikut sebagai siswa eligible yang nanti akan seleksi di namanya siswa eligible. Betul, siswa eligible. Nah, terus kalau seandainya akreditasi sekolahnya adalah B, maka kuota yang akan ikut seleksi eligible itu adalah hanya 25% siswa. Kalau akreditasinya di bawah B berarti hanya 5%. Berarti 5%. Dia itu kuota per sekolahnya itu adalah sesuai akreditasi. Oke, kalau SMA 6 tadi 40% ya, karena memang akreditasinya A. Sedangkan kalau B itu 25%, sedangkan kalau C itu hanya 5% saja. Itu syarat pertama. Jadi siswa itu kalau mau ikut seleksi jalur undangan atau jalur SNBP itu adalah harus sebagai siswa eligible. Kalau seandainya dia tidak eligible, maka secara nggak langsung dia nggak akan ikut. Nanti di sistem akunnya langsung, akun nasionalnya itu nanti akan ada tanda merah bahwasanya siswa ini bukan termasuk siswa eligible itu tadi. Betul. Secara langsung ya. Betul. Sudah ada. Baiklah, sepertinya sudah mulai panas ini perbincangan kita. Panas nggak tuh? Kita bakal cari tahu lagi nih seputar, bener gak sih kalau di SNBP sendiri banyak PTN yang nggak pengen di nomor 2 kan Mbak Indah? Tahan dulu Mbak Indah, buru-buru amat nanti ya Six Fems.
akan kita bahas untuk Six Fams yang masih pengen bergabung bareng kami, pengen tanya-tanya juga boleh banget ya. Kita berbicara mengenai SNBP dan juga SNBT. Ayo, bentar lagi loh ya. Dan untuk yang SNBP sendiri akan pengumuman tanggal berapa, Mbak? 28 Maret. 28 Maret ya, yang sudah mendaftar. Yang pasti jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Balik lagi di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Masih bareng Ayu dan juga Indah ya. Ayu dan juga Indah menemani Six Fams menambah keceriaan di siang hari ini, pagi hari menjelang siang ini. Pastinya kita masih ngomongin soal SNBP dan juga SNBT ya Mbak Indah ya. Untuk Six Fams yang pengen tanya-tanya boleh banget ya, silakan saja DM atau mungkin langsung di pertanyaan yang sudah kita siapkan di Snapgram ya. Snapgramnya silakan aja sebutkan nama, kemudian dari siswa mana mungkin ya kan, atau juga dari SMA mana dan pertanyaannya apa begitu ya. Baik, sesuai dengan yang sudah ditunda tadi. Betul. Kita nanya soal kalau di setiap banyak PTN tuh ya, katanya PTN tuh banyak yang nggak pengen di nomor 2 kan. Begitu bener nggak sih Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk jalur undangan sendiri, kalau siswa sana mau menomor 2 kan PTN, itu kita harus pertimbangkan dulu jurusannya. Contoh nih, kita mau menomor 2 kan Unsri, nomor satunya kedokteran UI, nomor 2-nya kedokteran Unsri. Sedangkan di jalur undangan sendiri, sebenarnya itu diprioritaskan adalah putra-putri daerah atau asal sekolah yang ada di provinsi tempat universitas tersebut. Nah, itulah yang membuat sebisa mungkin untuk jurusan yang favorit itu jangan sampai kita nomor 2 kan. Terkhusus kayak kedokteran, jurusan teknik. Nah, itu kalau bisa nomor 1 ya Mbak jangan pernah di nomor 2 kan universitasnya. Jadi universitas itu dia akan memprioritaskan seorang siswa yang berada di wilayah provinsi tempat universitas tersebut. Jadi seandainya nih, berarti kalau SMA 6 peluang lulus besarnya di mana? Berarti Unsri. Kemudian yang kedua adalah Politeknik Sriwijaya, kemudian adalah UIN Raden Fata Palembang. Jadi tuh udah dikasih tahu loh ya. Kisi-kisinya udah dikasih tahu. Jadi ternyata memang anak-anak daerah yang lebih diutamakan gitu ya. Betul. Jadi jangan di nomor 2 kan dong. Betul ya. Jadi sebisa mungkin untuk jurusan yang favorit itu jangan pernah di nomor 2 kan. Dan kalaupun nanti seandainya Mbak, kalau seandainya saya tetap mau mencoba nih di nomor 2, jadi contoh nih FK UI, keduanya FK Unsri, ya silakan. Tapi tetap resikonya pasti akan sangat besar sekali untuk tidak lulus. Sayang ya Mbak ya. Betul. Jadi benar-benar harus main strategi begitu ya. Karena jalur undangan itu ada kok nilainya yang kecil tapi bisa lulus, berarti strateginya yang tepat. Tepat strateginya. Gitu. Bahkan kita tuh ada siswa tahun 2020 kemarin, 2021 itu kita berhasil luluskan dia di IPB. IPB tapi dengan rata-rata nilainya itu nggak terlalu besar. Padahal nggak terlalu besar? Ya, di bawah 85 padahal rata-ratanya. Padahal secara normalnya itu kalau mau lulus di universitas-universitas bergengsi itu ya pasti harus di atas 85, paling enggak 88 rata-rata rapot dia. Tapi bisa ya lulusnya? Bisa, faktornya. Jadi triknya itu pertama. Kalau seandainya nih adik-adik nih yang masih kelas 10 atau kelas 11, silakan coba kamu mulai explore atau mulai cari alumni di sekolah kamu yang lulus di jalur undangan. Kamu mulai tulis, karena itulah nanti yang menjadi persentase peluang lulusnya. Nah, gitu. Tuh udah dikasih triknya ya. Kurang apa lagi coba Mbak Indah ya kan. Jadi seperti itu ya untuk adik-adik pelajar yang kelas 10, kelas 11 gitu ya. Betul. Jadi mulai sekarang sudah diancang-ancang. Benar. Ada strategi. Karena kalau untuk jalur undangan itu memang nggak bisa kalau persiapannya di kelas 12 nggak bisa banget. Benar. Karena itu kan nilainya dari kelas 10. Kelas 10 ya. Jadi memang dari awal memilih sekolah itu udah harus tahu dulu. Ya, sekolah ini tuh kira-kira alumni PTN-nya di mana aja dimana ya. sih gitu. Sudah harus mulai kepo. Terus yang kedua, kalau udah masuk di SMA tersebut mulai cari tahu lagi gimana sih biar dapat nilai tinggi di sini. Iya. Jadi dengan jalur undangan nggak harus tes begitu ya. Nggak harus tes. Khususnya untuk siswa-siswa yang mungkin males untuk ikut jalur tes. Kebanyakan begitu ya. Betul. Padahal di jalur undangan itu cuma sedikit sekali sekali, cuma 20%. Jadi makanya kita selalu bilang sama siswa, kalaupun sudah eligible di 40%, itu jangan langsung mengharap pasti lulus. Karena secara konsep jalur undangan itu ya memang dia namanya juga SNBP, jalur prestasi nih ya. Kalau jalur prestasi berarti dia pertama nilainya tinggi, prestasinya ada. Terus juga setidaknya dia juga itu kayak unggul lah di sekolah dia. Paling enggak yang paling enak itu adalah juara umumnya.
Juara umum. Wah, kalau juara umum itu usahakan kayak, kalau bisa juara umum iya, ya berarti. Kayak tinggal milih aja tuh. Weh. Mau ke ITB, jalurnya ayo. udah banyak gitu ya. Mau ke gitu. ITB silahkan, mau ke UI silahkan gitu ya. Mau ke UGM ada alumninya silakan. Boleh banget gitu ya. Gitu. Oh, iya, Makanya iya, jadi iya. jangan sampai rugi nih untuk adik-adik yang mungkin masih bisa berjuang. Gitu. Bener banget. Dan mungkin untuk anak-anak SMA 6 yang mungkin bakal jadi calon anak SMA 6 nih, siswa-siswa SMA 6 nih, udah diancang-ancang juga kayak yang dibilang oleh Mbak Indah kan, mau jadi anak kelas 10 kan, 10 siswa-siswi SMA 6 nanti bakal masuk ke apa? PTN mana ya? Kalau dari SMA 6 tuh di mana sih yang paling favorit? Harus cari tahu gitu ya Mbak Indah ya dari sekarang. Alumninya di mana aja gitu. Baik. Nah, untuk selanjutnya ini menurut info ya kan Mbak Indah. Kalau dari mana ya? Yang jelas ini katanya kalau lulus jalur SNBP maka siswa tidak bisa ikut jalur seleksi lagi untuk UTBK, benar? Betul. Itu betul sekali. Oke. Jadi itu sudah peraturan sejak tahun 2020 ya lebih tepatnya. Jadi untuk siswa yang sudah lulus di jalur undangan itu nggak akan bisa lagi ikut jalur tes sampai 5 angkatan. Terkadang berpikirnya begini ya, udah dilulusin dengan jalur undangan, masih pengen tes lagi, luar biasa. Itu pinter banget orang kayaknya ya. Sejarah udah jalur undangan udah menang nih, betul. Masih tetap pengen tes gitu. Itu Mbak Indah. jadi kayak jadi makanya jangan sampai nih siswa nih ya, ketika jalur undangan dia milih jurusan yang nggak sesuai sama dia, jadi dia cuma ngambil peluang. Nah itu gitu. Sayangnya di situ nanti ya. Nanti pertama yang rugi itu bukan siswanya aja, sekolahnya juga rugi. Sekolah kena blacklist, bisa jadi sampai 5 tahun di jurusan yang dia tinggalkan. Makanya jangan sampai juga di sini untuk adik-adik SMA 6 yang masih kelas 10 dan kelas 11 ya bener-bener harus menentukan minat bakatnya di mana. Dan di BTA itu kita khusus untuk kelas mentoring itu memang kita ada tes minat bakat khusus untuk anak kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Intinya biar nggak salah langkah. Betul. Biar nggak salah jalan. Betul. Karena jangan sampai kayak kita tuh kuliah tapi sia-sia. Benar, banyak gitu. Tuh yang terjadi seperti itu ya kan, jadi kayak tersesat di jalan yang salah, bukan di jalan yang benar ya. Makanya mungkin banyak orang-orang ataupun siswa-siswi yang di jalur undangan pengennya tetap tes karena nggak sesuai dengan minat sebenarnya. Betul, gitu. Makanya jadi pemerintah itu sudah membuat jangan sampai siswa itu sampai memilih jurusan yang tidak sesuai sama dia. Karena yang dirugikan adalah dia dan juga sekolahnya di blacklist 5 tahun loh ya. Iya, wah lumayan. Apalagi yang di blacklist itu jurusan kedokteran, aduh. Sekolahnya bisa turun grade. Wah, iya, jangan sampai. Bisa turun grade, akreditasinya bisa turun itu. Iya. Dengar ya anak-anak SMA 6 yang lagi dengerin kita, jangan sampai ya SMA 6 ke bawah-bawah dan nggak cuma kamu yang nyesel tapi juga sekolah ikut yang kena ikut imbasnya. Itu jelas banget peraturannya ketika siswa mau finalisasi di jalur undangan. Jadi ketika dia mau permanen data setelah milih jurusan, nanti ada kayak list tulisan bahwasannya kamu bakalan ketika lulus kamu akan ambil, kalau kamu tidak ambil maka sekolah akan kena konsekuensi dan kamu juga tidak akan bisa ikut jalur undangan, jalur tes lagi maksudnya. Kayak gitu. Kecuali jalur mandiri yang memang dikelola sama PTN masing-masing. Itu beda lagi. Itu berbeda lagi kalau untuk jalur mandirinya ya. Baik, seperti itu ya. Jadi untuk adik-adik ya, siswa-siswi SMA 6 ataupun yang lagi dengerin kita, nggak cuma dari SMA 6 aja, mungkin anak-anak BTA juga gitu kan, yang lagi dengerin kita saat ini, jangan sampai ya salah pilih jurusan. Jangan sampai. Udah menang undangan, ternyata salah pilih jurusan. Ujung-ujungnya yang nyesel nggak cuma diri sendiri, tapi juga sekolah bakal di blacklist begitu ya. Ini pertanyaan dari Instagram nih, nggak ada namanya. Pertanyaannya adalah bagaimana agar bisa ikut seleksi UNBT dan juga UNBP Mbak katanya. UNBT, UTBK kali ya. Untuk jalur undangan. Iya, untuk jalur undangan. UNBT sama UNBP. SN kali ya, salah SN kali ya. Oke, jadi kalau untuk jalur tes, jalur prestasi tadi karena ada BT ada BP kayak gitu ya pikirannya. Untuk jalur prestasi. Jadi jalur prestasi itu kan namanya SNBP. Jadi biar bisa daftar atau biar bisa ikut tadi Kak. Biar bisa ikut katanya. Kamu harus jadi siswa terbaik 40% di sekolah kamu dulu. Itu yang pertama. Itu kalau untuk yang undangan. Ya, dan juga perbanyak prestasi kamu. Kalau bisa yang relevan nih, contoh nih kamu seandainya mau ngambil jurusan kedokteran, prestasi yang relevan di jurusan kedokteran adalah di bidang olimpiade kesehatan, olimpiade kimia dan biologi. Jadi ada jurusan, kalau di SNBP itu ada poin-poin tertentu kayak gitu. Terus kalau seandainya di jalur tes, kamu harus bukan siswa yang lulus jalur undangan. Itu yang pertama ya, itu syarat yang pertama, bukan siswa yang lulus
jalur undangan atau SNBP. Jadi kalau seandainya kamu bukan siswa yang lulus di jalur undangan, maka kamu akan ikut, tapi jangan lupa untuk buat akun dulu. Jadi nanti ada rentan waktu untuk pembuatan akun secara nasional. Contoh nih, hari ini itu pembuatan akun terakhir untuk angkatan gap year. Hari ini ya? Hari ini itu adalah pembuatan akun terakhir. Kalau nggak buat akun gimana Kak? Nggak akan bisa ikut juga. Nggak akan bisa ikut juga. Cara buat akunnya gimana Kak? Nah pertanyaannya gitu lagi, gimana nih Kak? Cara buat akunnya itu tentunya langsung aja buka website resminya di SNPMB BP3. Nanti klik aja portal, nanti langsung aja daftar. Di sana nanti langsung masukin NISN-nya, tanggal lahir. Nah, nanti kalau NISN-nya terbaca memang ada siswa ini memang ada, maka nanti akan ikut seleksi. Gitu. Tapi kalau seandainya NISN-nya bermasalah, maka siswa harus ke sekolah dulu. Minta dibenerin dulu sama sekolah dia. Karena itu beberapa kasus ada yang bermasalah NISN. Iya. Kayak gitu. Jadi makanya kalau untuk di jalur tes mau tidak mau, khususnya untuk siswa yang mungkin masih menunggu 1 tahun, harus benar-benar update. Jadi jangan sampai nggak dapet akunnya, nggak buat akunnya, dan nggak ikut lagi. Alamat nanti tahun depan lagi nunggu. Karena yang ikut jalur tes itu cuma 3 angkatan. Jadi kayak tahun ini berarti 2013, 2022 dan sama 2021. Berarti 2020 nggak bisa lagi ikut jalur SNBT. Kayak gitu. Dan jadi syaratnya buat akun. Siswa bukan angkatan 5 tahun kemarin, berarti angkatan 3 tahun terakhir. 3 tahun setidaknya 3 tahun ya. Terus juga bukan siswa yang lulus di jalur undangan. Gitu. Makanya selalu diingatkan sama Mbak Indah tadi, jangan sampai ya siswa yang lulus di jalur undangan tuh salah pilih jalur, ya kan. Jangan sampai salah pilih jurusan. Begitu loh. Karena ibaratnya kalau salah jurusan tuh kalau kita naik angkot nih, kita salah tempat berhenti, kita nyasar bingung kemana-mana kayak gitu. Bingung kemana-mana dan ujung-ujungnya kan jadi nyesel. Dan satu lagi ya, sekolah juga ikut di blacklist. Ya. Jadi kalau memang pengen SNBP tadi sudah dibilang sama Mbak Indah, syaratnya adalah harus siswa berprestasi 40% ya? 40% eligible. Oke. Sedangkan untuk jalur tes tadi adalah daftar dulu. Iya, buat akun dulu. Bukan siswa yang jalur prestasi dan dia nanti tinggal milih aja. Bukan angkatan 5 tahun 5 tahun terakhir kan? Ya, 2021, 2021, 22 sama 23. Nah, 3 tahun. Baik, setidaknya seperti itu ya. Oke. Nah, ini tipe-tipe tesnya sendiri seperti apa Mbak Ida? Tipe-tipe tesnya apa aja yang akan diujikan seperti itu? Nah, itu nih yang ini sebenarnya harus kita kasih tahu banget nih. Iya, ini untuk SNBT ya, berarti ya secara tertulis ya. Jadi khusus untuk tahun ini berbeda seperti tahun kemarin. Gimana Jadi tuh? makanya nih untuk siswa sebisa mungkin jangan sampai menunda 1 tahun. Ya, karena untuk jalur tes ini tahun kemarin berbeda, tahun kemarinnya lagi berbeda. Jadi sebisa berbeda mungkin kalau bisa memang fokus lah ketika ada kesempatan itu. Jadi jangan sampai nih kalau seandainya nih ikut jalur tes terus nggak lulus, ya udahlah tahun depan, kayak gampang banget bilang tiba-tiba tahun depan syaratnya beda lagi. Enak ya ngomong tahun depan deh. Padahal banyak yang pengen seperti itu. Jadi ya udahlah tahun depan aja gampang. Padahal tahun depannya lagi udah beda lagi. Ketika beda lagi, dia pusing lagi. Ketika pusing lagi, stres lagi, nggak lulus lagi, ujung-ujungnya nggak mungkin tahun depan lagi juga kan, nggak mungkin terus-terusan seperti itu, ujungnya jadi nggak kuliah benar-benar. Jadi untuk materi tesnya sendiri nih Kak ya, jadi tipe tesnya itu ada 2. Yang pertama, tes potensi skolastik atau disingkat dengan TPS. Terus yang membedakan yang terbaru yang kedua itu adalah tes literasi. Tes literasi. Iya, jadi masyarakat Indonesia yang malas membaca, mohon maaf sekali, tesnya adalah literasi. Jadi tesnya adalah literasi. Iya. Oke, jadi tesnya literasi dan konsep tes tahun ini adalah kognitif. Kognitif ya. Kognitif itu berarti bagaimana cara siswa berpikir, cara menyelesaikan masalah, cara berpikir secara kayak numerikal, analisa. Jadi dia tuh kayak nggak ada lagi materi sekolah. Jadi kayak kimia, fisika, biologi, sosiologi itu nggak ada lagi, nggak diteskan. Nah, jadi makanya untuk angkatan tahun itu nggak ada perbedaan antara IPA dan IPS kan. Jadi IPA dan IPS itu nggak ada gap. Jadi sama. Disamakan. Iya. Disamaratakan, nggak ada bedanya. Gak ada bedanya. Ya. Karena tesnya adalah tes kognitif. Jadi kayak seandainya anak IPS mau kedokteran boleh nggak boleh. Kalau seandainya dia menilai rata-rata dari UTBK-nya tinggi, ya nggak masalah. Silakan kayak gitu ya. Silakan. Tapi kalau seandainya dia mau beresiko ya nggak apa-apa. Jadi kayak IPS nih peminatannya bukan kimia dan biologi di sekolah. Tiba-tiba dia ngambil kedokteran. Mungkin dia akan pingsan sendiri.
Iya, dibebaskan, bener. tapi juga kita harus realistis. Iya, benar sih, dibebaskan gitu. tapi tetap harus realistis. Jadi Kalau bukan jangan- anak IPA Mau ke dokteran, mau ke dokteran tadi yang dibilang oleh Mbak Indah ya, bisa-bisa dia pingsan nanti. kita juga takut kan nanti. bener. Kayak gitu. Iya, Karena iya. materi pokoknya kan nggak ada kan kayak gitu. Kecuali memang dia dari SMA ada peminatan. Iya, beda cerita kan. Kalau IPA kan otomatis kan udah ada minat tuh, Betul. udah tahu dasar-dasar lah setidaknya. Kalau IPS mau ke kedokteran, berarti memang udah salah jalur dari IPS duluan. Ngapa ngambil IPS gitu kan ya? Kenapa nggak IPA begitu Iya. ya? Makanya jadi kita selalu bilang sama siswa, jadi kamu kalau kamu anak IPS mau ngambil kedokteran, kasih tahu saya ya, kamu di rumah sakit mana. Sudah disampaikan gitu dulu. Takut rumah sakit mana? Jadi, iya memang jadi kita itu memang jadi kita ajarkan sama siswa. Memang kita kurikulumnya nanti kuliahnya adalah kurikulum merdeka. Jadi kalian IPA dan IPS udah nggak ada. Tapi tetap kita harus sesuai sama dasarnya kita. Dasarnya kita, Jangan benar. memaksakan diri. Nah, kalau kita memaksakan diri nggak cocok sama kita, ya kita sendiri akan tertekan. Nanti yang stres ya kita sendiri. Tersesat ujung-ujungnya. Iya, udah tersesat, tertekan, stres juga. Kan Ya stres ampun. lagi, aduh, udah Kacau banget lengkap itu. di situ ya. Makanya Mbak Indah bilang ya, kasih tahu rumah sakit mana gitu. Baik, ngomongin soal kedokteran, sepertinya banyak banget minat-minat siswa-siswi yang ke kedokteran ya. Meskipun tadi dari IPS pengen juga ke kedokteran, itu banyak yang seperti itu ya Mbak Indah ya. Banyak. Bener ya. Nanti kita bakal ngomongin soal ini nih, Six Fams, menarik ya. Jadi untuk Six Fams yang masih setia bersama kami, dengerin terus sampai dengan nanti jam 11 siang ya. Yang pastinya juga yang pengen tanya-tanya masih boleh, masih kami buka ya, seputar SNBP dan juga SNBT. Tentang apa lagi? Boleh, asal jangan tentang di mana sih rumahnya Mbak Indah. Itu nggak boleh ya, di luar dari topik kita. Jangan kemana-mana, tetap di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Masih di Six Radio, radio siar anak muda Palembang, dan masih bersama kita berdua ada Kak Ayu dan juga Kak Indah ya, seindah namanya yang selalu memberikan keindahan untuk kita semuanya ya. Banyak sekali kisi-kisi yang sudah diberikan. Berikut juga dengan nge-spill, aduh macam-macam tadi ya Mbak Indah ya. Udah dikasih tahu, udah dikasih jalan loh ya kan untuk adik-adik pelajar yang sampai dengan saat ini masih kebingungan ya soal SNBP ataupun SNBT tadi. Nah, ngomongin soal kedokteran dulu ya Mbak ya tadi ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sampai-sampai anak IPS pun banyak yang pengen ngambil kedokteran ya. Ujung-ujungnya Mbak Indah bilang, jangan lupa kasih tahu ya rumah sakitnya di mana. Nah, untuk kedokteran ini sendiri nih Mbak Indah, mungkin bisa dikasih tahu atau di-spill lah ya, berapa nilai yang harus disiapkan sih untuk bisa masuk. Kalau untuk kedokteran sendiri, khususnya untuk jalur SNBP nih, untuk jalur SNBP sepengetahuan saya kalau di Sumatera Selatan ini, khususnya di Kota Palembang, itu siswa yang lulus di jalur undangan ini adalah siswa yang memang berada di top 3 juara umum. Kalau seandainya nih juara umum satunya nggak ambil kedokteran, juara umum 2 nggak ambil kedokteran, berarti bisa jadi juara umum 3. Jadi siapa sih di antara 5 orang, 5 besar atau enggak tuh 10 besar lah yang ambil kedokteran. Tapi sebisa mungkin kamulah yang memimpin dan kamu sendiri yang paling atas nilainya. Ketika kamu sendiri yang paling atas nilainya, mau kamu di peringkat 13 atau di peringkat 20, kalau seandainya cuman kamu sendiri yang ambil kedokteran di sekolah kamu, maka kamu kemungkinan akan lulus. Kemungkinan akan lulus gitu. ya. Jadi untuk nilainya sendiri untuk jalur undangan itu, kalau dari SMA yang ada di Palembang ini adalah di angka 90 ke atas rata-ratanya. Untuk kedokteran ya. 90 ke atas 90 ke atas ya. Oke, makanya tadi juara umum ya, Iya, lebih ke juara umum gitu. 1, 2, 3 begitu. Terus kalau untuk jalur UTBK sendiri nih ya Kak, itu kita kalau saya beberapa kali analisa dari hasil UTBK siswa kita yang lulus di jalur undangan, di jalur tes khususnya untuk siswa-siswa BTA. Jadi kita itu lihat ternyata ada komponen tertentu yang akan dinilai oleh beberapa perguruan tinggi negeri. Di antaranya yang paling penting itu dan yang paling pokok itu adalah di TPS atau tes potensi skolastik, itu kan ada 4 substansi. Ada penalaran umum, pengetahuan pemahaman umum, baca dan menulis, dan kuantitatif. Jadi untuk di di TPS-nya sendiri sebisa mungkin besarin di pengetahuan di penalaran umumnya. Penalaran umum Di ya. PU-nya. Kemudian yang kedua itu adalah kuantitatifnya atau PK-nya. Kemudian yang terakhir bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Karena jangan lupa, tes literasi itu ada bahasa Inggris ya. Karena tahun kemarin siswa kita itu rata-ratanya tinggi tuh 700, tapi nggak lulus nih. Faktornya bahasa Inggrisnya itu di bawah dari 700 kayak gitu. Jadi sebisa mungkin untuk bahasa Inggrisnya ini pun yang di Sumatera ya, di Unsri berarti ya. Berarti kalau di Unsri itu kalau lihat dari siswa kita itu bahkan ada yang dapat bahasa Inggrisnya adalah 900 dan lulus nih. Wow, ya jelas dong ya. Kalau udah 900 gila. Ya. Terus sisa-sisanya itu adalah 700-an.
Ya, dan nggak ada yang dapat 600 untuk kedokteran umumnya. Berarti kalau di UI gimana Kak? UGM mohon maaf berarti itu di atas 700. Iya, mohon maaf ya, udah jelas itu. Iya, berarti kayak di UI itu kalau kita ada lihat nilai asli siswa yang lulus itu adalah di angka 800, ada juga yang 900 bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris itu sebisa mungkin harus tinggi, jangan sampai di bawah 700. Bahasa Inggris PU PK itu untuk kedokter. Ya, jadi total rata-ratanya itu kalau bisa jangan sampai juga di bawah 700, berarti 700-an ke atas. Bahasa Inggris PU sama PK. Iya, gitu. Itu kayak substansi yang memang bobotnya mungkin akan besar sekali, karena kalau saya bandingkan sama siswa-siswa yang lain, kok ini bisa nggak lulus nilainya kecil, ternyata substansi itu tadi. Yang 3 itu tadi jangan sampai lupa kalau untuk kedokteran ya. Seperti itu untuk adik-adik pelajar. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Rima di Trenggalek. Waduh, jauh ya. Kayaknya anak SMA ini. Pertanyaannya, Kak, kalau seandainya tidak masuk jalur undangan, bolehkah tetap ikut tes? Boleh banget. Boleh kalau ya? nggak lulus jalur undangan boleh. Kan syaratnya adalah nggak boleh lulus. Maksudnya syaratnya itu adalah syaratnya itu nggak boleh lulus, bukan siswa yang lulus. Kalau cuman eligible aja nggak apa-apa. Oke, kalau cuma eligible aja nggak masalah. Karena eligible belum tentu lulus, gitu. Tapi kalau eligible dia lulus, nggak bisa ikut. Tapi kalau eligible dia nggak lulus, baru ikut. Oh, jadi setelah dia tahu ternyata dia tidak lulus di undangan, boleh tetap untuk ikut jalur tes ya. Tapi pendaftarannya nanti ya, karena kan ini pendaftaran jalur UTBK itu sudah dibuka tanggal 23 Maret nanti. Sedangkan pengumuman jalur undangan itu tanggal 28. Nah, itu dia makanya. Jadi, kan gimana tuh jadinya? Harus menunggu selesai pengumuman dulu baru boleh daftar. Gitu. Kalau seandainya dinyatakan nggak lulus baru daftar. Baru ya. Tapi karena memang lulus baru. Iya, karena memang tadi kan sudah sebagai syarat ya, kalau memang pengen ikut tes ya memang beneran nggak lulus dulu dari jalur undangan begitu ya. Tapi ya harus menunggu memang. Ya, karena tanggal 23 sudah buka, tapi tanggal 28 baru pengumuman gitu ya. Jadi 5 hari. 5 hari, sabarlah. 5 hari begitu ya untuk Rima yang ada di Trenggalek sudah dijawab ya pertanyaannya. Nah, Trenggalek itu kan daerah Jawa nih ya. Jadi ini ke pertanyaan selanjutnya nih ada hubungan. Jadi kalau masuk PTN di Pulau Jawa nih Mbak, bagaimana saingan dan juga peluangnya juga? Luar biasa. Ngeri ya. Iya, luar biasa sekali itu kalau mau di spill ya. Siswa kita aja alhamdulillah tahun kemarin adalah yang lulus di UGM akuntansi. Bahkan dia itu anak IPA, dia linjur ke IPS. Dia lulusnya di akuntansi UGM. Itu nilainya luar biasa sekali. Luar biasa nilainya. Jadi kalau saya mau lulus di Jawa, paling enggak kamu pegang 700. 700 itu 700 ya? Iya. Di semua jurusan tapi ya. Kayak gitu. Jadi paling enggak 700. Tapi kalau mau jurusan yang favorit paling enggak 800. Karena harus kerja keras banget ya, bener-bener berarti kerja memang keras. Saingannya ya gini aja deh. Kalau sana ini kita kan ada 10 universitas yang memang favorit banget. UI, UGM, ITB, Unpad, Unair. Berarti itu tuh adalah PTN yang akan dikejar sama seluruh masyarakat Indonesia Raya. Betul. Bener. Ya kan? Berarti secara bayangin seluruh Indonesia dong saingannya. Betul. Ya kan? Berarti kalau seandainya itu seluruh Indonesia, berarti bagaimana sih secara saingannya ya akan lebih banyak. Peluang lulusnya akan lebih besar atau kecil? Tentu akan kecil kalau seandainya nilainya kecil. Bahkan persaingan nilainya itu bukan di rata-ratanya lagi, bahkan ada rata-rata tinggi nggak lulus, berarti dia rata-ratanya harus tinggi, substansi juga harus tinggi, baru bisa masuk luar Jawa. Ya gitu. Ampun, berat sekali ya. Tapi nggak salah untuk bermimpi istilahnya, bermimpi dan berusaha ya kan, supaya tadi rata-ratanya 700 ya Mbak ya. Betul ya, makanya tadi saya selalu bilang sama siswa kita, capek nggak apa-apa, karena cita-cita kamu tinggi. Benar. Ya. Jadi kalau bilang Mbak saya capek banget, saya jenuh belajar, nggak apa-apa. Yang penting kamu capek dulu sekarang daripada kamu malu nanti di masa depan kamu nggak lulus. Aduh setuju saya, bener. Capeknya gitu. Sekarang nggak apa-apa, nanti hasilnya kan yang kita dapat juga luar biasa. Betul. Mbak saya perlu healing, saya mau jalan-jalan. Healing dulu bestie gitu ya. Saya perlu vitamin C gitu ya. Aduh vitamin C gitu. Pusing ya. Nggak taunya tes UTBK susah banget ya. Iya, gitu. Jangan ya. Jadi biarin aja dulu, tes dulu, selesai aja dulu semuanya baru healing bestie. Betul. Begitu ya. Jangan healing dulu baru tes. Baru tes, jangan ya. Oke, baiklah dah. Pengen banget waktu kita ini lama ya, tapi ternyata waktu jualan yang tidak sampai untuk berlama-lama ya Six Fams. Kita mau dengerin dulu tips dan juga trik dari Mbak Indah nih sebagai pengajar dari BTA 70 Palembang. Silakan nih Mbak Indah. Jadi untuk adik-adik khususnya yang masih SMA di kelas 10 ataupun di kelas 11 atau nanti kelas 12 yang mau persiapan untuk jalur tes. Jadi tipsnya nih, untuk ada anak yang mau jalur prestasi, pertama, kamu harus berada di siswa yang memang siswa
terbaik, terunggul, terberprestasi. Jadi jangan cuman kuliah sekolah pulang ya. Kalau sekolah pulang ya berarti kayak kamu cuman belajar tok aja kayak gitu. Jadi sebisa mungkin mumpung masih usianya muda, kejarlah prestasi kamu, karena prestasi itu nanti akan membuat kamu kayak ada peluang untuk lulus di jalur undangan tersebut. Kemudian untuk anak kelas 12 yang mau UTBK, tipsnya capek dulu nggak apa-apa ya, jadi ikutin semua tryout. Tryout khususnya di BTA itu kalau siswa kita itu tryoutnya tuh udah hampir setiap bulan 1 kali. Jadi tryout itu sebagai kayak model evaluasi kamu. Jadi kayak kamu di mana sih kurangnya, kamu di mana sih lemahnya, nilai berapa lagi yang harus saya capai biar untuk lulus. Jadi harus mulai rutin ikut tryout yang diadakan oleh bimbel manapun. Tapi kalau bisa bimbel BTA aja ya. Benar ya, jangan salah pilih, jangan salah langkah begitu ya. Jadi ikutin tryout. Terus juga satu lagi, nggak usah lihat progres orang lain, tapi fokus pada diri kamu sendiri. Karena yang paling penting itu adalah progres kita, bukan orang lain. Karena cara belajar orang sama kita tuh beda tentunya. Jadi kamu harus fokus sama kamu dulu, progres kamu seperti apa. Oh ternyata progres saya masih 50%, ya udah mau nggak mau selama 1 bulan ini sebelum tes kamu harus capai 100%. Harus capek, harus benar-benar begadang belajar ya yang serius. Kalau nggak serius kamu akan menyesal. Iya, jadi seriusnya mulai dari sekarang ya Besti. Jangan sampai nyesel gitu ya Six Femmes ya kalau kata Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah bisa promo sedikit yang pengen ngajak siswa-siswi SMA 6K atau mungkin dari luar juga boleh nih yang pengen gabung di BTA supaya lebih gampang, lebih terarah, terjurus. Silakan ya Mbak Indah. Oke, jadi di sini kita BTA 70 Palembang tentunya ada kelas khusus untuk super intensif. Intensif ini memang akan kita adakan di bulan April. Intensif untuk anak kelas 12 persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Nanti selama 1 bulan itu kita akan didik siswa, harus capek tapi ya. Jadi jangan sampai males. Ya jadi dari pagi sampai sore menjelang berbuka puasa, kamu baru selesai belajar sama kita. Jadi kita akan rutin belajar terus, tryout terus, latihan soal terus, kisi-kisi dari SNPMB pun udah jelas banget. Jadi kita nanti polanya tentu soal-soalnya dan modul kita itu adalah yang terupdate. Jadi adik-adik untuk kelas 12 silakan daftar super intensif ya untuk masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Nanti itu untuk biayanya nih Kak. Kalau di bulan Maret kamu daftarlah dari sekarang ya. Itu nanti di bulan Maret itu biayanya itu 4.200.000. Kalau normalnya di bulan April itu ada 5 juta. Jadi bayarlah sekarang aja. Masih diskon lumayan 800.000 ya. Iya, lumayan banget. Bisa dibuat untuk healing nanti setelah lulus. Terus untuk siswa yang mungkin SD, SMP ataupun SMA yang masih di kelas-kelas awal, silakan juga daftar ke BTA karena kita nanti masih ada cashback nih untuk kalian yang mau daftar. Cashback diskon 35% plus cashback 500.000. Kalau bayarnya sekarang, kamu untuk angkatan tahun depan, untuk tahun belajar tahun depan, kamu udah bisa ikut di tahun ini. Jadi kamu sana ini bayarnya untuk tahun depan, untuk kelas 11 seandainya kamu kelas 10, tapi kamu sekarang udah bisa belajar di kelas 10-nya. Di semester 2-nya. Jadi dapat bonus belajar di awal. Belajar di awal. Jadi cashback 500.000 sama diskon 35%. Kita tunggu di BTA 70 Palembang. Ditunggu. Ya. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah pilih jurusan juga. Mari bergabung bersama BTA 70 Palembang. Terima kasih banyak Mbak Indah. Sama-sama. Untuk informasi dan juga waktunya cantik. Sukses ya untuk BTA ya. Amin. Terima kasih untuk Kak Ayu juga ya. Baik, terima kasih banyak juga untuk Six Femmes yang sudah mendengarkan kami dari tadi ya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan sampai salah pilih jurusan kalau kata Mbak Indah, dan jangan sampai lupa untuk ikut gabung di BTA 70 Palembang. Sampai di sini untuk talk show bersama BTA 70 Palembang. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Number 1 for today's hits and all-time favorites. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D, SMA Negeri 6 Palembang. Inilah Radio Siar Semanam FM Palembang.